Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gusani Pranana Putra, NIM 201104131 dari kelas DB. Saya berkuliah di STIMIK Stikom Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan ke-6 dari mata kuliah matematika. Materi ke-6 ini menjelaskan tentang himpunan dan logika fusi. Pendahuluan. Logika fusi pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Lotfi A. Sadeh pada tahun 1965. Dasar logika fusi adalah teori himpunan di mana nilai logika keanggotaan atau derajat keanggotaan menjadi ciri utama. Logika fusi digunakan sebagai suatu cara untuk memetakan permasalahan dari input menuju ke output yang diharapkan. B. Alasan digunakannya logika fusi. Menurut Cox 1994, ada beberapa alasan mengapa orang menggunakan logika fusi. Antara lain, 1. Konsep logika fusi mudah dimengerti karena logika fusi menggunakan teori dasar himpunan. Maka konsep matematis yang mendasar penalaran fusi tersebut cukup mudah dimengerti. 2. Logika fusi sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian menyertai permasalahan. Yang ketiga, logika fusi memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat. Logika fusi dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Logika fusi dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu logika fusi didasarkan pada bahasa alami. C. Himpunan fusi. Pada himpunan Degas atau Kripps, nilai keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A yang sering ditulis dengan X memiliki dua kemungkinan, yaitu 1. Yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan. 0 atau angkanya 0 yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. Contohnya, misalkan variabel umur dibagi menjadi 3 kategori, yaitu muda, umurnya kurang dari 35 tahun, parobaya, umurnya kurang lebih 35 atau sampai dengan 55 tahun, sedangkan tua, umur lebih dari 55 tahun. Dari kategori di atas dapat dijelaskan bahwa apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka ia dikatakan tidak muda. Apabila seseorang berusia 35 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Apabila seseorang berusia 34 tahun, maka ia dikatakan tidak parubaya. Apabila seseorang berusia 55 tahun, maka ia dikatakan parubaya. Contohnya seperti di foto. Himpunan fusi lanjut. Himpunan fusi memiliki 2 atribut, yaitu 1. Linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, seperti muda, parubaya, tua. Yang kedua, yaitu numeris. Numeris itu adalah suatu nilai atau angka yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, seperti 40, 25, 50, dan sebagainya. D. Fungsi keanggotaan. Fungsi representasi linear. Pada linear naik, kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 0, bergerak ke kanan menuju nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi dengan fungsi keanggotaan, seperti di foto. Sedangkan linear turun, garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan rendah dengan fungsi keanggotaan. Contohnya seperti di foto. Fungsi keanggotaan segitiga. Fungsi keanggotaan segitiga ditandai oleh adanya 3 parameter A, B, C yang akan menentukan koordinat X dari 3 sudut kurva. Ini pada dasarnya merupakan gabungan. Untuk bentuk segitiga ini adalah seperti di foto. Fungsi keanggotaan trapesium. Kurva trapesium pada dasarnya
Ada beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1, adapun persamaannya seperti di foto. Operator dasar sadeh untuk operasi himpunan fusi. Yang pertama ada operator AND. Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan. A. Predikat sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan terkecil antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Yang kedua, operator OR. Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan. A. Predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR antara elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. Yang ketiga, ada operator NOT atau NAT. Operator ini berhubungan dengan operasi pada himpunan. A. Predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh melalui nilai keanggotaan elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan dari 1. Yang terakhir yaitu F. Fuzzy Inference System. Yang pertama yaitu metode Tsukamoto. Setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk IF-10 harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton seperti yang terus sama-sama dari awal sampai akhirnya. Yang kedua yaitu metode Mamdani. Dikenal sebagai metode Max-Min, diperlukan 4 tahap untuk mendapatkan output, yaitu A. Pembentukan himpunan fuzzy, B. Aplikasi fungsi implikasi, C. Komposisi aturan, D. Penegasan. Yang ketiga ada metode Sugeno. Hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output atau konsekuennya sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Oke, segitu saja penjelasan dari saya. Saya Inyoman Rusnandi Permana Putra mengucapkan terima kasih. Om Santi.